Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan ya terkait dengan bagaimana cara membuat soal di Spada UPJ ini, baik itu soal tugas maupun kuis yang bisa kita gunakan di aplikasi ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat contoh soal tugas untuk di manajemen teknologi ya. Baik, yang pertama kita pilih terlebih dahulu kursus yang telah kita buat ya. Kemudian setelah masuk kita pilih ingat modenya ini harus sudah hidup ya. Artinya kalau sudah hidup kita bisa untuk mengedit ya dari Spada yang kita kursus ini. Nah, kita rubah di sini namanya, ini seperti biasa di pertemuan keempat ini saya akan memberikan tugas ya. Nah, ini tugasnya untuk menambahkan tugas ya. Caranya kita klik yang di sini ditambahkan sebuah aktivitas atau sumber. Kemudian kita pilih ya yang modenya adalah mode kuis ya. Kemudian setelah itu kita di sini namanya untuk kuis atau tugasnya bisa ditulis di sini ya. Tugas manajemen teknologi ya. Bebas ini Bapak dan Ibu, silakan bisa mengisi nama dengan yang lain. Kemudian di sini perkenalan ya, di sini bisa ditulis tugas ini untuk apa dan bisa dikerjakan kapan. Nah, itu suatu permulaan ya atau pembukaan di awal. Kemudian di sini ada waktu pengerjaannya. Nah, jadi ini bisa kita gunakan ya. Kalau saya di sini akan menggunakan diaktifkan ya. Jadi kuis dimulai dan diakhirinya kapan. Nah, ini bisa kita aktifkan. Nah, di sini saya sebagai contoh, kuis ini akan dimulai besok ya, tanggal 28 Maret 2022. Kemudian waktunya itu dari pukul 00 ya, ini jam, kemudian ini adalah menitnya 00 ya di sini. Dan diakhiri dengan tanggal, nah ini saya kasih kesempatan sebanyak 1 minggu atau tanggal 2 April ya. Di sini kita tulis di sini April. Nah, waktunya adalah di jam 23 menitnya 59. Nah, ini untuk kuis bisa dimulai dan diakhirinya kita aktifkan. Kalaupun tidak diaktifkan juga tidak masalah ya. Jadi terserah Bapak dan Ibu, silakan bisa digunakannya baiknya seperti apa. Kemudian waktu pengerjaan ini kita bisa aktifkan juga kalau menginginkan diaktifkan. Jadi di kuis ini saya menggunakan hanya 30 menit saja untuk mengerjakannya. Jadi ketika mahasiswa itu mengklik, itu mereka sudah terhitung waktunya ya sebanyak 30 menit. Kemudian di sini ada menu nilai ya. Menu nilai ini bisa Bapak Ibu langsung tuliskan ya. Kategori nilainya ya, di sini ada tanpa kategori, saya pilih tanpa kategori ya. Dan nilai untuk lulus, nah karena di awal itu range-nya 1 sampai 10, maka kita bisa tulis di sini misalkan saya standarnya 6 dinyatakan lulus ya. Kemudian ini opsi-opsi atau menu-menu yang lainnya mungkin bisa digunakan, cuman saya tidak menggunakan itu. Hanya sebatas ini saja ya. Kalau untuk ada advance yang lainnya silahkan. Nah, setelah itu kalau kita sudah selesai, baru kita klik menu simpan dan tampilkan. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, artinya kuis ini akan dibuka pada hari Senin tanggal 28 dan terakhir tanggal 2 April 2022. Waktu pengerjaannya 30 menit. Metode penilaian adalah nilai tertinggi. Kemudian, nah ini kita belum menyimpan soalnya. Ketika kita menyimpan soalnya, maka hal yang pertama adalah kita edit kuis terlebih dahulu ya. Nah,
setelah edit quiz ini, nah kita bisa rubah nih tingkat tertingginya ini menjadi 100 ya. Nah, supaya bisa nanti kita gunakan kelipatan ya, 10 satu soal 10 atau 20 ya, tergantung ya dari nilai tertingginya berapa. Nah, di sini kita bisa kocok pertanyaan, jadi pertanyaannya bisa diacak ya. Dan di sini masih belum ada pertanyaan-pertanyaan ya, jadi kita bisa klik tambah untuk menambahkan pertanyaan. Nah, ada beberapa baru yang pasti kita gunakan adalah sebuah pertanyaan yang baru ya. Nah, karena saya sudah menyiapkan soalnya sebelumnya untuk di manajemen teknologi, maka yang pertama soalnya di sini adalah pernyataan benar atau salah. Jadi saya masukkan untuk yang pertama adalah untuk benar dan salah. Maka di sini adalah benar dan salah. Saya klik di sini, kemudian ditambahkan. Nah, muncullah di sini nama soalnya, boleh pack 1 terserah nama soalnya. Biasanya saya tulis di sini soal ya. Nanti di sini bisa di sini nomor 1 atau nomor untuk urutan soalnya, silakan ya. Nah, teks soalnya ini kita kopikan saja langsung ya, yang karena tadi sudah dibuat draftnya, tinggal kita kopikan, kemudian kita di sini sudah. Nah, karena ini pertanyaannya adalah benar atau salah, poin bawaan untuk nilai ini saya tulis 10 karena range-nya saya ganti tadi 10 sampai 100 ya. Nah, jawaban yang benar di sini kita bisa masukkan saja. Tadi kalau misalkan saya mengisi di sini sudah jawabannya adalah benar. Nah, ini adalah ada feedbacknya, kalau benar apa, kalau salah apa. Nah, itu boleh Bapak dan Ibu silahkan diisikan. Tapi tidak diisi juga tidak masalah ya. Kemudian simpan dan simpan perubahan. Nah, ini sudah jadi satu pertanyaan ya. Nanti silakan Bapak Ibu isi selanjutnya, tambahkan pertanyaan kembali kalau ingin dia satu halaman ya. Kalau ingin beda halaman juga bisa ya. Nanti di menunya itu di bagian awal setting kuisnya atau tugasnya itu hanya satu halaman saja. Kalau yang ini satu soal berarti satu halaman. Nah, kemudian saya tambahkan lagi, saya akan ganti soalnya adalah pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda ini saya juga sudah menyiapkan soalnya yang nomor 2. Sini nomor 2 soalnya seperti ini ya. Sudah saya siapkan. Jadi tinggal dimasukkan saja. Nah, kalau sudah soalnya di input, tinggal opsi atau pilihannya. Ingat poin bawaannya juga harus diisi 10 ya kalau dia benar. Nah, di sini adalah di poin semua jawaban. Jadi ada beberapa pilihan, jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, supaya lebih tidak stres, nanti kan jawabannya ini akan diacak. Jadi jawabannya pun kita acak, berarti kita tidak tulis tidak usah tulis A atau B atau C, karena dia nanti sudah teracak sendiri ya. Kemudian pilihan kedua kita kopikan, kita copy lagi teknologi. Nah, setelah itu kita kopikan di sini ya, kopikan sampai terserah Bapak dan Ibu ya, boleh pilihannya sampai 2 saja, 3, 4, bahkan bisa lebih dari 4 ya. Di sini kita pilih organisasi, pilihan ketiganya, kemudian ini, dan pilihan keempatnya adalah dokumen. Oke.
Baik, ini pilihannya sudah terisi semua. Tinggal kita menentukan jawabannya. Nah, di sini saya sudah pilih jawabannya adalah A. Berarti pilihan pertama ya. Pilihan pertama ini berarti yang ada di nomor pertama. Nah, kalau pilihan pertamanya benar, berarti saya isi di sini 100%. Kemudian setelah itu sudah, dan kita simpan perubahan. Oke. Nah, di sini nah ini nilainya masih belum berubah. Ini ada dua tipe soal yang berbeda. Ya, kita rubah dulu ininya jadi 100 ya. Nilai tertingginya 100. Kita simpan. Nah, kita simpan. Nah, kalau kita mau tadi balik lagi ke bagian yang merubah nilai kelulusannya, berarti masukkan di sini, diedit ya, diedit kuisnya. Nah, kemudian di sini nilainya kita tentukan 60, bukan 6 lagi ya, 60. Oke, kalau sudah selesai bisa kita simpan dan tampilkan. Nah, untuk melanjutkan soalnya bisa Bapak Ibu di sini ada pack setting ya. Kita edit quiz kembali. Kemudian bisa nanti mengisi kembali ya untuk menambahkan tugas-tugasnya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan lagi di Universitas Banten Jaya ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.